حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, memang bahas sosok Salahuddin ini cukup rumit ya dan luar biasa berat ya. Tapi saya akan coba mengupayakan, Pak, mengupayakan. Jadi kalau kurang lebihnya mohon maaf ya, tapi kita berupaya saja ya dengan sebaik mungkin ya. Enggak, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita akan coba mengkaji Piala Dunia. Bukan ya, bukan ya. Bukan, saya keliru slide-nya ini ya. Keliru ini ya. Ini apa kajian saya besok gitu ya. Menjelang nonton bareng ya. Nonton bareng. Ya. Nah, kalau ini benar berarti ya. Ini benar nih, ini benar. Tapi sebelum ke sini ya, sebelum ke sini kita coba yang pembahasan tadi karena memang terkait ya, terkait. Nah, ini. Full screen. Nah, ini. Jadi memang ini ada karya sosok ulama yang cukup hebat ya. Ya, ulama sejarah, ulama pendidikan dan lain sebagainya, masih keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, Al-Jilani. Nah, namanya beliau adalah Dr. Majid Ihsan Al-Jilani. Ya. Jadi beliau punya karya ya, judulnya ini Hakada Doharo Jilu Salahuddin wa hakada adatil Quds ya. Jadi beliau membahas tentang inilah generasi Salahuddin yang kemudian berhasil membebaskan Al-Quds ya. Nah, beliau mencoba merekam jadi sejak peristiwa perang salib yang merebut Masjidil Aqsa kita ya, pada tahun udah sampai lupa nih tahunnya itu ya. Ya. Tahun segitulah pokoknya ya. Nggak enak banget gitu. Nih, tak bukain. Mana nih? Sejarah Palestina. Tuh, udah lupa saya. Belum makan tuh masalahnya itu ya. Ya, malam-malam makan nggak boleh. Bisa bikin gemuk nanti ya. Makanya makan buah saja. Nah, ini 1099 Allah. Pada waktu direbut sama pasukan salib. Nanti sampai ke Salahuddin Al-Ayyubi 88 tahun kemudian. Nah, jadi selama 88 tahun tuh ada apa gitu loh. Itulah yang pertemuan sebelumnya kita bahas Nuruddin Zanki. Sekarang kita coba membahas Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Tapi lagi-lagi ini
karya beliau ini memberikan gambaran sebenarnya ya. Bagaimana kondisi umat saat itu. Ya, jadi kalau kita ingin tahu cara bangkit dari keterpurukan ini, kita harus tahu posisi kita itu terpuruk itu seperti apa. Nah, ini kalau Dr. Majid Ihsan Al-Kilani, ya, beliau menggambarkan umat Islam di masa-masa tahun 1099 itu lemahnya luar biasa. Mau lemah agamanya maupun lemah dunianya, dua-duanya sama aja. Akidahnya rusak, bid'ahnya tersebar, ya, semangat jihadnya nggak ada, ilmunya lemah, ya, tapi penguasanya hidup mewah. Penguasanya diam-diam di dalam temboknya ada emas 74 kilo. Misalnya ini ya. Ini misalnya ya. Misalnya. Kan udah ketangkep beliaunya, mudah-mudahan bisa diusut lah siapa yang bersalah. Dan kezoliman merajalela. Hanya kalau kita melihat dari sini ya. Nah, kok bisa bangkit dari titik yang terendah, yang benar-benar terpuruk ya. 1099 atau abad kelima Hijriah, 500-an Hijriah ya, kemudian bisa bangkit. Lemah politik, lemah sosial, lemah moral, lemah ekonomi, lemah iman, semuanya lemah. Kok bisa bangkit? Melahirkan bukan cuma Salahuddin, tetapi generasi Salahuddin. Karena memang Salahuddin itu gak sendiri. Salahuddin itu satu generasi. Tapi yang menjadi pahlawannya ya, yang terkenal memang Salahuddin. Padahal dia tidak sendiri, dia didukung oleh ulama-ulama yang lain dan satu generasi. Nah, sehingga gimana itu kok bisa bangkit dan kemudian melahirkan generasi Salahuddin. Jadi kalau analisa Dr. Majid Ihsan Al-Jilani, kata beliau, ternyata bukan karena serangan luar, tapi hancurnya itu dari dalam. Jadi serangan tentara salib itu efek saja. Karena awal mulanya kita sudah runtuh iman, runtuh moral. Ya. Sehingga ada kaidah, kalau bangsa itu nggak akan bisa hancur selama dia punya kekuatan moral. Tapi begitu iman dan akhlaknya hilang, hancurlah bangsa itu. Ya. Hanya kalau kita masih punya iman, akhlak, alhamdulillah kita masih bertahan. Ya. Nah, ini secara detail, secara rinci beliau tambahkan lagi. Ya. Apa yang membuat umat itu kemudian hancur lebur di masa-masa itu? Yang pertama adalah inkisam siyasi, perpecahan politik. Do'ful ilmi, kelemahan ilmu. Ya. Inhiraf akhlaki, penyimpangan akhlak LGBT, boti loh, ya kan? Lo masuk itu, ya. Itu juga masuk itu, ya. Ya. Jadi ini kalau tiga ini ya sebenarnya ya. Nanti kita akan melihat peradaban-peradaban Islam runtuh itu tiga ini masih ikut juga. Ya. Termasuk ayat tadi yang dibaca oleh saudara kita itu terkait jangan berpecah ya. Nah, supaya lupa saya ayatnya, kurang paling makan pisangnya itu ya. Nah, sehingga akibat penyakit-penyakit tersebut negeri-negeri Islam tercerai-berai, mereka sibuk bersaing demi kekuasaan dan hawa nafsu hingga Al-Quds pun hilang. Al-Qudsnya hilang, kehormatan Islam, kehormatan umat juga hilang. Nah, ya. Jadi selama Masjidil Aqsa belum di tangan kita, kita masih akan terus terpuruk seperti ini. Nah, tapi ingat ya, Allah Subhanahu wa taala, loh kan ayatnya salah. Biasa AI itu gitu dia, ya, nggak pintar, lebih pintar kita ya. Maka jangan andalkan AI ya. Wala tahinu wala tahzanu
wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu jadi lemah, jangan kamu bersedih hati, kamu adalah umat yang tinggi derajatnya jikalau benar-benar beriman. Nah, ayat ini turun ketika perang Uhud. Ketika kekalahan awal di perang Uhud. Jadi ketika kaum muslimin terdesak, Rasulullah terluka, sahabat banyak yang kemudian gugur, ya. Ternyata justru turun ayat ini. Kamu adalah umat yang tinggi derajatnya jikalau benar-benar beriman. Ya. Nah, ini sempat saya bahas juga ya ayat ini, ya, tapi kita lewati saja. Nah, sekarang kita refleksi zaman ini, ya, bercermin pada sejarah. Ya. Apakah gejala ini terasa familiar di masa sekarang? Fanatisme, ya, asobiyah, fanatisme kelompok, golongan, ormas, partai, madhab, dan lain sebagainya. Ilmu tanpa adab, ilmu agama banyak diakses tapi akhlak sedikit terlihat. Distraction media sosial, menjadikan umat sibuk debat, bukan malah tobat. Ya. Kalau ada yang tobat pun tomat lagi, ya. Tobatnya kumat. Krisis keteladanan. Banyak tokoh bicara Islam, tapi sedikit yang meneladani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang yang perlu kita ketahui untuk bangkit itu adalah self awareness, ya. Yaitu sadar diri. Jadi kalau pengen tahu bangkit itu bukan salahin yang di luar, tapi salahin dirimu sendiri. Selama kamu belum sadar, berarti ya kamu nggak akan bisa bangkit-bangkit. Itu, ya. Berapa lama itu? Ya, tadi kan saya sebut 88 tahun, tapi generasi ini dibangun kurang lebih sekitar 50-an tahun. Ya. Makanya kalau bicara kebangkitan peradaban, kita mau bangkit, ya nggak bisa sekali pengajian, 2 kali pengajian, ya setahun pengajian pun nggak bisa. Tapi kerja kita ini adalah kerja jangka panjang. Ya. Makanya nggak usah khawatir, ya. Walaupun kita udah terdesak sih ini, ya. Karena kan Gaza udah dibombardir 1000 hari lebih, Al-Aqsa sudah dijajah 100 tahun kurang, ya. Kita udah terdesak. Tapi kita harus segera bangkit, ya. Bukan sekedar semangat tapi sistem. Makanya kenapa RMA mengadakan kajian ini. Nah, karena RMA peduli dengan kebangkitan. Nah, gitu ya. Dari mana? Dari ruang kelas dan rumah dulu. Keluarga, ulama, guru. Ini kalau mau bangkit, ya. Ini kita percepat aja pembahasan ini, ya. Karena ini sebenarnya mencoba merangkum dari kitab tadi. Kitab tadi itu dirangkum oleh guru saya itu sampai 10 pertemuan, tapi itu pun belum tuntas, baru poin-poin besarnya saja, belum terlalu sampai rinci, ya. Rincinya masih dibahas sampai hari ini, ya. Apa peran kita? Nah, kita harus jadi solusi tuh. Mulai dari lingkaran pengaruh terkecil, benahi niat, ya, perbaiki ibadah, didik keluarga yang belum berkeluarga, ya. Yang sudah berkeluarga, kalau yang belum berkeluarga, ya hati-hati sama kayak Dajjal soalnya nggak punya istri, ya kan gitu, nggak punya pasangan, ya, ya, udah mau kiamat nikah aja, maksud saya begitu lah, ya, nggak usah lama-lama, ya, kalau ada yang mau, ya. Profesionalisme, ya. Jadi sebelum kita islahul ummah, sebelum kita memperbaiki umat, kita harus islahun nafas, perbaiki diri kita terlebih dahulu, ya. Maka ini karena beliau ini orang pendidikan, ya, jadi beliau mengkaji bahwa bicara kebangkitan mesti selalu diawali dari pendidikan untuk memperbaiki diri sendiri sebelum orang lain. Nah, ya, ini itu baru sekelumit, ya, kita bahas kitab itu, ya. Tapi kalau kita langsung lompat ke Salahuddin, saya juga udah punya materinya, ya. Ini Salahuddin itu tidak lahir dari amarah, nah, ya, tapi sebuah perjalanan dari tarbiyah, pendidikan sampai jihad peradaban, sampai pembebasan Al-Aqsa, ya. Ini
Sampai jam berapa nih kita? Aman ya? Aman ya? Oh, ya. Ya, oke. Maksimal 8:30 kan ya? Nah, jam 8 juga nggak apa-apa loh ya. Jadi pejuang itu nggak dilahirkan, tapi dibina. Sehingga Salahuddin ini lahir hasil dari proyek tarbiyah yang panjang. Karena kalau bicara kebangkitan nggak boleh instan. Prosesnya bertahun-tahun. Dan sebelum membenahi fisiknya, benahi dulu pendidikannya. Ya, makanya saya husnudon, manajer-manajer KDMP, ya, itu kan dibina fisik kan, ya. Insya Allah juga dibina ilmunya juga, ya, Insya Allah bisa, gitu ya, gitu ya. Nah. Kalau kita bicara generasi Salahuddin, generasi pejuang, berarti ada 4 pondasi utama. Mulai dari ilmunya, akidahnya, akhlaknya, dan jiwanya. Nah ini tapi kalau kita kebiasaan scrolling berjam-jam, gak masuk itu, ya kan? Keluar dari generasi pejuang gitu ya, nggak bisa, ya. Terlalu overthinking wes gak masuk, ya kan? Nah, gak bisa itu ya, gak bisa itu ya. Udah belum cocok kamu masuk generasi pejuang, ya. Nah, jadi memang pilihan ini, pilihan. Ini persis seperti pemuda Ashabul Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ya. Jadi ini pondasinya nih, kita bicara generasi pejuang. Nah, apa yang pertama? Ketergantungannya penuh kepada Allah. Bukan ketergantungan kepada selain Allah. Ini nggak bisa ini, ya. Ini nggak bisa lahir dari adrenalin sesaat, nggak bisa. Coba Rasulullah mendakwai para sahabat di Mekah itu 13 tahun kan. 13 tahun tuh belum bicara jihad, zakat, puasa belum. 13 tahun tuh masih bicara iman. Baru ketika hijrah ke Madinah, baru kemudian bicara yang lainnya. Berarti Rasulullah menempah pendidikan sahabat itu 13 tahun. Keimanannya. Berarti kalau kita mau keimanan-keimanan yang berkualitas, yang sampai punya ketergantungan penuh kepada Allah, ya kita nggak bisa cuman setahun 2 tahun, nggak bisa. 13 tahun itu pun menurut kita kurang. Kenapa? Karena para sahabat gurunya Rasulullah, ya kan? Kalau kita kan gurunya banyak, kan belum bisa mencapai kapasitas Rasulullah SAW. Ya. Apalagi yang nggak belajar sama sekali, cuman beli ijazah, wah tambah itu, ya kan? Ya, nggak jelas itu, ya, nggak jelas. Ya. Kedua, kemenangan adalah buah dari adab. Ya, jadi kemenangan Salahuddin itu bukan karena kebengisan, tapi karena akhlak. Ya. Jadi beliau ini orangnya amanah, jujur, nggak berkhianat, disiplin, nggak dendam. Dan ini diakui sama Barat ya. Kalau Salahuddin tuh nggak bantai-bantai, gitu ya. Permainannya nggak bantai-bantai sebagaimana kaum salib, tetapi beliau penuh adab dan lain sebagainya. Ini adalah hasil tarbiyah pendidikan, bukan sekedar strategi pencitraan politik, bukan, ya. Tapi ini benar-benar hasil pendidikan. Nah kita lihat guru-gurunya beliau itu siapa? Pondasi 3, semangat tanpa ilmu merusak. Di retorika, emosi keagamaan nggak cukup. Kita nggak cukup cuman aksi, ya. Kita pidato di hadapan massa itu nggak cukup. Tapi perlu ada kurikulum yang berat. Ilmu syar'i, fikul jihad, sakofa Islamiyah, ya, siasa syariah, ini semua. Nah, kalau kita masih bab toharoh belum lulus ya sudahlah, ya lanjutkan, maksud saya itu, lanjutkan. Jangan-jangan tajwid saja belum kelar, ya lanjutkan maksud saya, ya bukan berhenti. Memang masih jauh, ya emang itu berarti, ya. Emang itu kita. Juz 30 aja belum tuntas, ya lanjutkan. Berarti emang kita belum, ya masih jauh, ya. Tapi kan kita upaya terus, ya, upaya terus. Ya, semangat tanpa ilmu menghancurkan, ilmu tanpa amal membekukan. Nah, dari tarbiyah itu kemudian muncul jihad. Ya.
muncul jihad. Nah, jihad ini jihad peradaban. Jadi bukan sekedar jihad fisik. Kalau udah jihad peradaban tuh jihad ilmu, jihad akhlak, jihad sistem. Kita jihad ilmu aja belum. Jihad ilmu aja kita sudah ya nggak jelas tuh pokoknya. Nggak jelas. Jihad akhlak, wah, apalagi ini. Jihad sistem tambah lebih berat lagi tuh. Ya, sistemnya gimana ini? Aduh, tambah berat ya. Ini masih jauh mungkin masih jauh ya, tapi kita upaya terus, upaya. Nah akhirnya kemudian, ini kita ceritakan ini ya, tapi ini kita persingkat dulu ya. Akhirnya bukti nyata ada kemenangan tanpa dedam 583 Hijriah, 88 tahun setelah 1099 Masehi itu ya. Pasukan salib ketika merebut Baitul Maqdis pembantaian, Salahuddin justru tidak ada pembantaian. Ini kalau ngelihat Benyamin Netanyahu, pasukan Zionis Israel yang sampai hari ini membantai saudara kita itu ya, dia merubah saja, mengulangi sejarah pasukan salib itu. Ya. Nah di belakang pahlawan selalu ada murabbi. La nahdo bila murabbin. Nggak akan ada kebangkitan tanpa ada para pendidik. Salahuddin ini siapa yang mendidik? Ya ayahnya, ya pamannya, ya Nuruddin Zangki, ya ulama-ulama. Jadi perlu ada. Kalau nggak ada nggak bisa Salahuddin itu. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia nggak kayak Superman gitu. Ya, datang langsung dari planet kripto, datang ke bumi. Ya, mana super nggak bisa, ya nggak bisa. Makanya Salahuddin ini superhero, iya, tapi bukan seperti superhero Hollywood. Dia ini diciptakan, dia ini dibangkitkan, dia ini ditempa, dia ini diwujudkan, itu harusnya. Jadi kita jangan menunggu siapa sosok pahlawan seperti Salahuddin yang akan datang. Jangan nunggu, tapi kita berupaya mewujudkan. Kalau bukan kita, mungkin anak kita, mungkin cucu kita begitu. Atau kita sendiri, ya. Kita sendiri bisa rebahan maksudnya. Nah, siapa itu? Pertama, ayah dan paman Najmuddin Ayyub. Ya. Menanamkan akhlak kesatria, kesabaran, dan menjauhkan Salahuddin dari hedonisme istana. Asasuddin Sirku, pamannya, mengajarkan keberanian, ketegasan, realitas militer. Jadi pengalaman keras paman dikawal oleh akhlaknya ayah, supaya tidak menjadi kezoliman, kekejaman. Berikutnya siapa? Nuruddin Zangki yang sudah pernah kita bahas pertemuan sebelumnya. Ini sang arsitek visioner. Ya, beliau mempersiapkan, tapi beliau tidak melihat Al-Quds bebas. Ya, tapi beliau mempersiapkan. Ini jadi teladannya Salahuddin. Teladan keikhlasan, keadilan, bangun madrasah, hidupkan ulama. Ya. Pendidikan penting. Menetapkan visi besar. Apa itu islahul ummah? Ya. Ukhuwah ummah. Ukhuwah Islamiyah. Penyatuan umat. Untuk apa? Untuk pembebasan Al-Aqsa. Jadi sudah ada ayah yang hebat, paman yang hebat, pemimpin yang hebat, top sudah. Nah, tinggal satu, ulama, ya kan? Ayahnya akhlak, pamannya militer, ya. Nuruddin Zangki bicara tentang manajerial kepemimpinan, ya. Jelas berikutnya adalah ulama. Siapa ulama-ulama di sekitar Salahuddin? Ya, ini ada namanya Ibnu Sodat, penjaga nurani, penasehat hukum. Ya. Al-Qadi Al-Fadil, guru administrasi, mengajarkan diplomasi dan bahasa politik yang beradab. Karena memang Salahuddin ini kan bapaknya Najmuddin Ayyub itu juga pemimpin.
Walaupun levelnya bukan pemimpin negara ya, tapi memimpin kota gitu ya. Ya semacam bupati, kayaknya nggak sampai gubernur lah ya. Masih level bupati lah gitu ya. Saya sebutin Ayub itu. Dan pindah-pindah. Jadi masa kecilnya tuh sempat ya waktu Salahuddin masih bayi, Jamuddin Ayub itu jengkel, nangis aja, disuruh tinggal aja Salahuddin, tapi nggak jadi. Ya, akhirnya malah Salahuddin yang rencananya sejak bayi mau ditinggal itu malah jadi sosok tokoh besar. Dan memang karena pemimpin, ayahnya pemimpin, dia juga dididik seperti calon-calon pemimpin. Begitu itu udah otomatis itu. Ya, otomatis sebenarnya. Otomatis. Ya, kalau dia bukan pemimpin terus tiba-tiba muncul itu kan agak susah itu. Ya, karena kan pasti ada fasilitas-fasilitas yang berbeda yang perlu kita sesuaikan begitu. Imamul Ghazali rahimahullah ini nggak langsung sih, nggak langsung. Tapi warisan pemikiran karyanya itu langsung. Karena kan Imam Al-Ghazali ini kan beliau sudah berkarya di awal-awal perang salib tadi itu. Tapi beliau kemudian mengasingkan diri, mundur dari jabatannya di universitas untuk membuat madrasah, untuk mendidik umat. Karena beliau pikir umat disuruh ngelawan pasukan salib, umat saja itu nggak peduli sama ilmu, nggak peduli sama iman, nggak peduli sama agamanya. Makanya Imam Al-Ghazali kemudian membuat satu, kalau kita lihat kitab Ihya itu, ya, Babul Awal, apa itu kitab Ihya itu? Tentang keutamaan ilmu. Jadi Imam Ghazali ini membangkitkan tuh tentang supaya masyarakat umat ini peduli sama ilmu. Ya. Nah, dari sini Salahuddin akhirnya nggak otoriter, dia tidak membuat keputusan besar tanpa nasihat ulama. Nah, ini yang diwanti-wanti sama Dr. Majid Ihsan Al-Jilani, bahaya semangat tanpa ilmu, emosi tanpa hikmah, aktivisme instan tanpa proses. Ya. Jadi citra Islam bisa tergerus hanya gara-gara mengira teriak paling keras sama dengan yang paling benar. Ya, ada jalan panjang teman-teman ya, proses, ilmu adab dan murabbi motivator. Dan itu semua berasal dari masjid. Ya, masjid ini harus jadi pusat pembinaan, bukan sekedar tempat ritual. Kita apresiasi RMA yang peduli dengan proyek-proyek kebangkitan umat. Ya kan? Ya, kita apresiasi ini ya. Kita apresiasi. Karena kalau di masjid itu bicara tentang kebangkitan mungkin 1-2 jarang gitu ya. Tapi kalau RMA nih, wow, ya tema-temanya tuh ya, izinkan aku menikah. Ya, karena memang ya harus nikah kan gitu ya. Harus nikah kan ya. Sebelum bangkit ya nikah dulu dong ya kan gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita ingin membebaskan Palestina, bebaskan jiwa manusia terlebih dahulu. Ya, bebaskan manusia sebelum membebaskan negeri. Apakah kita sedang membina pemuda atau sekedar memanfaatkan amarah mereka? Mulailah tarbiyah hari ini. Jika ingin negara baik, mulailah dengan memperbaiki pemudanya. Jangan kayak Taufik Hidayat. Ya kan? Tahu Taufik Hidayat? Pebulu tangkis tuh bukan ya. Yang kemarin tuh Taufik Hidayat yang ngawur tuh, yang psikopat itu ya. Yang menyekap pacarnya itu ya Allah. Oke, baik. Kita langsung masuk ke materi inti. Ya, itu adalah mukodimah. Mukodimah waktu masih ada 15 menit. Selama jam berapa ya? Nah, panjang-panjang ya. Tadi dirimu sebelum 7:30 udah mulai soalnya. Jangan korupsi waktu ya. Nah, oke. Jadi ini kita akan coba mengkaji secara akademik historiografi model kemenangan peradaban Islam. Ya. Rujukannya tetap ini, utamanya memang ini. Hakada dhahara jilu Salahuddin wa hakada adat al-Quds. Ya. Ya. Jadi perlu kita dekonstruksi dulu. Salahuddin bukan pahlawan super yang jatuh dari langit. Nah, kayak Superman saya bilang tadi kan.
dari planet kripto, enggak. Ya. Tapi ini adalah hasil dari perjuangan tarbiyah yang diwujudkan kurang lebih 50 tahun waktunya, 50 tahun. Ya. Jadi kalau belum ada yang peduli dengan proyek kebangkitan, misalnya baru RMA yang mengawali, jangan-jangan kita masih nunggu 50 tahun ke depan. Ya. Jangan-jangan, tapi nggak apa-apa, yang penting udah diawali. Ya. Proses panjang perbaikan masyarakat, ya, islahul ummah dan tarbiyatul ummah. Nah, kalau kita ngelihat ternyata prosesnya ini panjang sekali. Mulai dari yang pertama tadi, pembenahan paradigma ilmu, karena umat hidupnya materialistis loh. Itu udah di masa-masa perang salib awal 1099 Masehi. Umat udah materialistis. Hari ini umat juga masih matre. Ya. Maka kadang-kadang, aduh masih lama jangan bangkitnya kita, ya kan? Tapi harus ada upaya untuk memahamkan ini, ya. Harus ada upaya untuk memahamkan ini. Yang kedua, tazkiyatun nafs. Dihilangkan sisi yang merusak jiwanya, materialistis, diisi dengan ruh perjuangan. Ini memang perlu ruh perjuangan ya. Bukan sekedar pokoknya aku ibadah, sholat, ngaji ya. Bukan itu. Tapi dia berjuang gimana umat ini bisa bangkit sampai umat ini memberikan kebaikan buat dunia, membebaskan Al-Aqsa. Ya. Makanya kalau saya suruh nulis cita-cita anak saya ditanya sekolahnya, ya tak tulis aja pembebas Palestina. Ya kan cuma memasukkan spirit doang kan gitu ya kan. Masukkan spirit gitu ya. Supaya ingat aja, supaya ingat ya. Perlu itu spiritnya perlu gitu ya. Jadi jangan berada di zona yang mentang-mentang kita jauh dari Al-Aqsa dan hidup di negeri kita aman ya, walaupun Pertamax naik misalnya ya. Gitu. Kadang kita merasa nggak peduli, nggak bisa. Baru yang ketiga, nah ini ada aksi Nuruddin Zangki ini melakukan penyatuan wilayah negeri-negeri Syam dan membangun infrastruktur fisik kebangkitan pendidikan ya, sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Hasilnya adalah Salahuddin Al-Ayyubi dan generasi yang bersamanya. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi itu salah satu ulama yang satu fase, masa dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Jadi teman perjuangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi itu. Ya. Jadi bukan cuma Salahuddin doang. Nah kita lihat nih, ya peta navigasi kajian kita hari ini. Kita bedah prosesnya, ya. Kemudian kita coba analisa taktik geopolitiknya. Terus kita cek keteladanannya. Kemudian kita lihat kualitas manusianya. Baru kemudian untuk kita dorong generasi muda, ya, bersiap untuk menjadi penerus estafet lari. Bukan ya, peradaban Islam. Kalau lari mah besok udah lari nih teman-teman ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ini hukum mutlak. Kalau kamu menolong agama Allah, Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Sesi pertama, masih lama, minum dulu. Nah. Ini memang kita harusnya bahasnya rinci, tapi karena kita dibatasi waktu, jadi kita cepat-cepat dan sudah poin-poin penting aja. Sesi pertama, 50 tahun masa kelam, ya sudah kita bahas ini. Bukan krisis senjata, ya, karena teknologi militer pasukan salib bukan, tapi krisis kepemimpinan. Tadi kan ya, penguasanya tiba-tiba nyimpen di balik dindingnya berapa kilo itu? 74 kilo. Enggak ya. Penguasanya terbuai duniawi, lalai dari amanah sebagai pelindung umat. Dan muncul juga, dan ini memang Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya itu yang pertama kali mengungkap adanya ulama-ulama su. Ya. Padahal sebelumnya nggak ada itu. Yang namanya al-ulama warasatul anbiya.
ya. Tapi di masa Imam Al-Ghazali beliau merekam ada ulama-ulama ya. Yang mana mereka itu berburu kedudukan penguasa, memicu perpecahan fatal, menjatuhkan di akar rumput. Jadi keilmuannya itu untuk kekuasaan. Naudzubillah ya. Mudah-mudahan di masa kita nggak ada. Nah, berikutnya gerakan para ulama dan Nuruddin Zangki wujud dari rekonstruksi sosial. At-tahwil al-ijtimai. Sehingga lahirlah generasi Salahuddin bukan kebetulan, tapi memang diawali dari madrasah-madrasah Islah. Panggung kekuasaan terus berjalan, tapi pendidikan juga terus berjalan secara senyap. Ya. Dan nanti mereka-mereka yang dididik ini yang menggantikan mereka yang berkuasa. Ya. Tapi kalau pendidikannya nggak jalan, aduh, ya, repot. Ya, makanya sudahlah, selesailah kasus ijazah palsu itu ya. Nggak palsu lah, asli semua, itu ya. Itu udah nggak ada. Palsu apa asli sih? Belum selesai ya? Aduh, apa sih? Sehingga Nuruddin Zangki udah kita cek ya waktu itu ya. Pendidikan dikerjakan ya. Sinergi ukhuwah dilakukan, termasuk menegakkan syariat, hukum syariat secara keras ya. Secara keras ya. Kemarin saya bahas kewajiban berhukum dengan hukum Allah ya. Tinjauan normatif dan konstitusional. Jadi kita nggak perlu alergi, nggak perlu anti. Kalau kita bahas syariat Islam di Indonesia itu bukan ilegal, legal gitu loh. Perlu kita bahas, terutama mahasiswa yang kuliah di Fakultas Hukum. Ya. Perlu itu, karena itu legal. Di negara kita itu diakomodasi syariat Islam, hukum Allah tuh boleh ditegakkan gitu loh. Apalagi kita melihat hukum selain Allah tidak memuaskan, ya kan? Coba yang membunuh tokek macam Taufik Hidayat itu lagi, ya kan? Termasuk yang 18 tahun bunuh pacarnya 22 tahun itu ya. Setelah dizinai gitu ya, terus dibunuh, bayangin itu 18 tahun loh. Itu mentok-mentoknya ya, menurut undang-undang dia maksimal 12 tahun hukumannya. Ya kan? Udah menghilangkan nyawa dan 12 tahun doang, ya kan? Aduh, belum ada kena remisi gitu ya. Aduh, makanya ini harus kita bicara hukum juga penting. Terus, ini udah kita bahas ya. Beliau udah mesen mimbar, walaupun beliau nggak pernah melihat Al-Aqsa itu dibebaskan. Ya, itu udah penting ya, penting tuh. Ini bukannya berarti nggak sengaja stiker laptop saya Al-Aqsa gitu ya. Ini sebagai semacam spirit gitu ya. Ya Allah, kapan Al-Aqsa itu bisa bebas ya. Supaya teman-teman yang lihat juga tahu tuh. Begitu ngelihat laptop langsung ngelihat Al-Aqsa kan gitu ya. Masih terjajah gitu ya. Spirit tuh di situ tuh. Harus ditumbuhkan kecintaan gitu ya. Tapi kalau teman kita yang MC tadi dia pakai kafie ya, karena temanya Salahuddin gitu ya. Dia menyesuaikan. Enggak, tapi dia spiritnya Al-Aqsa. Dan lulus sebelum kuliah. Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallah ya, Barakallah fi ilmumikum ya, Masya Allah, berkah ilmunya ya. Jadi habis ini dapat ijazah asli kan. Terus ijabsanya kapan? Kapan ya, langsung. Lanjut, kesaksian sejarah atas karakter pemimpin. Jadi pemimpin yang sangat waro dan adil ya, mutlak terhadap rakyat sipil. Itu dia. Di beliau gigih memerangi korupsi, kezaliman birokrasi, dan bid'ah di kalangan pejabatnya sendiri. Jadi kayak macam presiden kita Pak Prabowo. Temennya sendiri dicopot gitu ya. Besoknya langsung ditangkep kan gitu. Ya gitu ya. Mudah-mudahan beneran tuh Pak ya. Beneran. Bayangin korupsi MBG sehari 1 miliar, sebulan 1 triliun, ya kan? Ya kan? Habis haji lagi, Allah. Makanya ketika Jampitsus itu kan cuma berapa ratus miliar kan, itu efeknya kayaknya nggak kerasa. Kenapa? Sebelumnya sudah triliun.
Padahal 74 kilogram emas itu ada selebgram yang menghitung. Kalau kamu pengen punya emas senilai 74 kilogram emas ya, itu berarti kamu harus nabung kalau penghasilanmu 20 juta per bulan. Kamu harus nabung selama 800 tahun. 20 juta per bulan tapi selama 800 tahun. Ya Allah. Ya, kita kerja susah-susah ya. Ternyata ada yang punya menyimpan harta sampai segitu banyaknya. Ya Allah. Jadi Indonesia ini kaya apa miskin sebenarnya? Kaya. Kaya. Tapi belum merata kekayaannya. Ya. Jadi hukum rasional bersihkan kotoran dalam rumah sebelum menghadapi musuh di luar. Jadi kalau internal kita selalu bermasalah, internal kita belum beres, sampai kapanpun kita nggak bisa ngelawan yang ada di luar. Bersihkan dulu internal. Ya. Mudah-mudahan Pak Prabowo lagi bersih-bersih nih ya. Tuh, jangan sampai ada kayak kemarin Polri versus TNI ya. Waduh, nggak enak tuh ngelihatnya tuh nggak enak ya. Mudah-mudahan bisa diluruskan itu ya. Pokoknya yang salah yang harus dihukum. Ya. Nah, ini lewati. Nah, sesi 2. Nah, ini udah mau habis kita ya. Tapi masih banyak nih slide-nya, 17 slide. Tenang. Nah, masih ada waktunya, masih ada ya. Tuntaskan kita. Jadi peta fragmensi politik ya, mulai dari Mesir sama Syam. Kalau Syam itu yang Suriah, Daulah Zankiyah, Nuruddin Zanki. Yang Mesir, Daulah Fatimiyah, Syiah Ismailiyah. Ya. Status politik yang kalau Syiah tahulah bagaimana itu, ya. Akhirnya gimana? Mesir sama Syam itu kemudian disatukan. Ya. Salahuddin diutus ke Mesir, diangkat jadi wazir. Ya. Wazir ini ya semacam pemimpin di sana. Jadi tugasnya bisa macam-macam. Beliau mulai membangun basis pengaruh kultural. Ya. Apa itu? Beliau masukkan pemahaman Ahlussunnah, itu maksudnya sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita bicara ini, Syiah itu ya digeser. Berharap kepada Syiah untuk melawan pasukan salib di masa itu nggak bisa. Di masa sekarang kayaknya juga gitu sih, ya kan? Nggak gitu. Digeser. Tanpa pertumpahan darah internal, ya, politik Fatimiyah, Daulah Fatimiyah itu ditaklukkan, diganti Ahlussunnah. Yang Syiah hancur. Makanya akhirnya mengembalikan nama Khalifah Abbasiyah di Baghdad dalam khutbah Jumat. Jadi itu biasa ya. Trennya dulu nama-nama khalifah itu didoakan di khutbah Jumat. Itu sebagai adab itu ya, mendoakan pemimpin supaya pemimpinnya lurus kan begitu. Ya. Kita kan juga sama ya. Doakan pemimpin gitu ya. Tapi doanya gimana? Ampuni pemimpin kami gitu ya. Kayaknya nggak cocok kalau itu, ya kan ya. Ya, tolong pemimpin kami gitu ya, supaya tetap lurus ya. Kalau dia korupsi diampuni kok enak ya kan. Kita malah doa diampuni. Ya hukum dia kalau dia berkhianat begitu harusnya kan. Ya. Akhirnya gimana? Dua front raksasa Mesir sama Syam yang dulunya berseberangan justru bersatu dalam komando persiapan tempur. Ini ayat yang dibaca tadi ya. Wala tanaza'u fatafsyalu wa tadhhabari hukum. Al-Anfal 46. Jangan kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu gentar dan hilang kekuatanmu. Ya. Sehingga tahun-tahun pertama kepemimpinan Salahuddin dihabiskan mutlak untuk menundukkan faksi-faksi Muslim yang enggan bersatu di Aleppo Suriah, Damaskus Suriah, Mosul Irak. Ya. Jadi petanya itu dicoba disatukan visi misi, dicoba direkatkan ukhuwah Islami. Jadi kalau selama kita ngelihat negara-negara Arab atau Oki belum bersatu, ya susah. Ya. Tapi sekarang ini teman-teman perlu dicek ya, sudah ada kekuatan baru. Qatar, Turki, Arab Saudi,
Suriah. Ini Iran lagi bergejolak ya. Ya. Tapi ini 4 kekuatan Islam ini sudah lagi menjalin persatuan. Nah, ini kita nggak tahu nih ya, geopolitik gimana ini ya. Nah, Indonesia masih ngurusi Jampitsus belum beres, MBG belum beres gitu ya. Kita masih lama lah. Kita support ya. Support doa dan lain sebagainya lah ya. Nah, ini lagi ini nih front baru ya. Yang Uni Emirat Arab kan lebih ke Zionis ya, yang jajah Sudan ya kan. Iran punya front sendiri ya. Nah, kita lagi ini mengatur ini misalnya sudah on the track sekarang. Kalau secara geopolitik ya, kita tinggal wait and see, doa tapi ya. Tapi kita persiapan di sini ini gitu ya. Sewaktu-waktu disuruh berangkat ya berangkat kan gitu ya. Berangkat kerja maksudnya. Ya. Nah, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Nah, baru kemudian yang ditunggu-tunggu adalah perang Hittin atau perang Hattin 1187 Masehi. Karena perang Hattin ini gerbangnya menuju ke Al-Aqsa. Di beliau gabungkan dulu kekuatan, penyatuan komando, perpecahan mazhab, politik, Mesir, Syam, komando tertinggi Ahlus Sunnah. Syiah Ismailiyah mana? Geser, ya, nggak dipakai. Karena dalam sejarah memang agak susah itu bergabung dengan Syiah. Dalam sejarah Syiah itu selalu main belakang, berkhianat kepada Ahlus Sunnah. Sepanjang sejarah loh ya. Nah, kita nggak tahu yang Iran sekarang, kita nggak tahu lah. Ya, kita masih nunggu saja. Karena kalau ngomong begini nanti banyak die hardnya fansnya Iran ya. Ini nanti bisa malah maki-maki, nanti nggak cocok mereka, ya kan? Sampai kita pokoknya kita berempati lah, ya. Tapi kita nggak lupa bahwa Iran itu adalah Syiah dan Iran itu punya dosa besar terhadap Ahlus Sunnah. Itu kita nggak boleh lupakan. Nah, dari sini ketika disatukan Ahlus Sunnah, ya. Nah, ini jadi refleksi dulu ya, betapa sering perpecahan kecil antara jamaah, pengurus masjid, ormas hari ini merusak kekuatan umat jauh sebelum perang sesungguhnya dimulai. Kita seringkali kalah di dalam sebelum melawan musuh di luar. Salahuddin Al-Ayyubi tidak memulai perjuangannya dari ujung pedang, melainkan dari meja rekonsiliasi umat. Ia menyatukan hati sebelum menyatukan barisan militer. Tadi saya maghrib bahas fiqhus shalah. Ya, tapi ini pembahasannya saya bahas ya, bukan sekedar sholat yang mana yang paling benar, nggak mau saya ya. Tapi yang saya bahas adalah bagaimana sholat dengan berbagai macam pendapat mazhab. Nih, kalau dilihat nih, mana yang misalnya masalah wudhu aja nih, wudhu ya kan, tayamum sih ya, wudhu ini. Nah, ini ya, ini kan wudhu ya. Nih, coba ini teman-teman lihat yang di sini nih. Wamsahu biruusikum, dan sapulah kepalamu, ya, dan basuhlah kepalamu. Biruusikum, ya. Perbedaannya di bi ini loh, di bi. Apa perbedaannya? Nih, bi ini maknanya bisa tab'id sebagian, atau maknanya bisa ilsok, menyeluruh. Itu jadi perbedaan mazhab. Ya. Makanya ada yang membasuh kepalanya itu, kepala ya bukan rambut ya. Karena kalau nggak punya rambut dia nggak wudhu lagi gitu ya. Membasuh ke kepala, keseluruhan. Berarti songkoknya harus dilepas. Ya. Tapi ada yang membasuh itu cuman sebagian. Jadi kita ngelihat sebagian saudara kita cuma gini doang, ya. Cuman rambutnya doang yang itu bukan berarti nggak ada dalil, itu ada dalil. Dan itu ada pendapat ulama di situ, ada mazhabnya. Nah, kita cek ini. Nih kan tuh. Bagaimana banyak pendapat-pendapat mazhab terkait wudhu, terkait sholat dan lain sebagainya. Ya. Banyak jadi
Nih pendapat batalnya lagi misalnya, batal. Nih, pendapat batalnya tuh banyak ya. Ini kalau kita bicara fikih, usul fik dan lain sebagainya, kita langsung paham, oh itu ternyata masih ranah perbedaan pendapat yang diperbolehkan. Semuanya punya dalil, ada ulama. Lah, membangun ukhuwah tuh begini. Ya. Kalau enggak, oh nggak bisa. Yang benar ya itu, yang lain salah. Waduh, mampus dah. Yang lain bid'ah nggak bisa, nggak mungkin begitu. Karena teman-teman ya, kalau kita udah belajar fikih atau usul fikih gitu ya, kita nanti bisa tahu bahwa dalil itu ternyata nggak cuma satu ya. Dalil itu ada banyak ya. Dalil itu ada yang muttafaqun alaih. Dalil yang disepakati itu yang kita kenal Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Tapi dalil itu ada yang mukhtalafi, dalil yang diperselisihkan, jumlahnya sampai 10 itu. Ya. Yang 4 ini sama yang berbeda yang diperselisihkan itu yang kadang-kadang membuat adanya perbedaan pendapat, perbedaan mazhab. Ya. Dan itu sudah sejak zaman dahulu. Jangankan kita, coba kita lihat di kasus yang ketika Rasulullah SAW memerintahkan, ya, jangan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Ya, itu kan sahabat kan ada beda pendapat dua. Pendapat pertama, kita sholat padahal belum sampai di Bani Quraidah. Kenapa? Kalau kita sholatnya di Bani Quraidah, waktunya sudah lewat. Sahabat yang berikutnya berpendapat mau nggak mau tetap kita sholatnya di Bani Quraidah. Dua pendapat. Tapi apakah dua-duanya salah? Enggak. Rasulullah malah dua-duanya dibenarkan. Ya, itu dia. Berarti apa? Ada analisis secara tekstual dan ada analisis secara kontekstual. Kalau untuk membangun ukhuwah itu ke sini tuh. Ya. Tuh kapan-kapan kita mau bahas fikih atau mau bahas ukhuwah kapan-kapan ya. Tapi paling nggak kita tahu bahwa Salahuddin tuh membangun ukhuwah ini. Tetapi hanya dalam ranah ahlus. Karena kalau sama si A itu beda. Karena ada si A, si B, si C gitu ya. Banyak jadinya gitu ya. Sesi 3. Yang terakhir ini insya Allah ya teman-teman ya. Kita 20-30 selesai. Nah, mohon maaf nih. Kemalaman ya. Adalah politik kesultanan berbasis iman. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu memegang kekuasaan dari Afrika Utara sampai Timur Tengah. Namun saat beliau wafat, kas negaranya nyaris kosong. Ya, bukan dikorupsi, bukan. Karena seluruh hartanya habis disedekahkan untuk kepentingan umat. Bukan untuk memperkaya diri atau membangun dinasti. Ya. Bukan, ya. Kepercayaan rakyat lahir dari keteladanan yang nggak bisa dibeli oleh kekuatan militer semata. Terkenal nih kalau di Polri ya, ada namanya Jenderal Hugeng. Nah, teman-teman nggak tahu ya, saya aja nggak pernah tahu tuh, tapi saya baca sejarah ya, Jenderal Hugeng tuh. Ya, itu katanya Gus Dur ya, polisi yang bisa dipercaya cuman 3. Polisi patung polisi, polisi tidur, sama Jenderal Hugeng. Itu katanya Gus Dur ya. Kalau sekarang ya insya Allah kita tetap percaya sama aparat polisi kita. Memang ada oknum yang tidak baik, tapi yang baik juga banyak sekali. 10 menit, 5 menit ya kan ya. Ngapain 10 menit? Lamanya gitu ya. Gitu. Ini. Jadi kalau pemimpin negeri ini yang kemudian malah memperkaya diri sendiri, berarti nggak sesuai dengan kesuhudan. Ya, alhamdulillah, insya Allah kita akan ketemu pemimpin-pemimpin yang lebih peduli sama rakyatnya, bukan memperkaya dirinya, nggak sampai nyimpen emas di dalam tembok rumahnya, ya kan? Ya, nggak sampai, ya. Insya Allah. Nah, dan ini ada sinergi mutlak. Salahuddin nggak berjalan sendiri. Dia didampingi oleh Dewan Penasehat Intelektual dan Spiritual yang mengawal arah kebijakan kesultanan agar tetap lurus pada rel syariat.
Ya, ini dia. Siapa tadi sudah kita bahas ya? Qadi Al-Fadil gurunya. Nah, ini belum. Imaduddin Al-Isfahani. Karena gurunya kalau nggak salah ada 8 tuh. Ya. Cendekiawan dan sejarawan yang mencatat jalannya islah. Menjaga agar narasi perjuangan tidak melenceng dari niat ikhlas. Ya, kamu pengen membebaskan Baitul Maqdis. Ya, harus ikhlas lillah. Jangan karena yang lain. Makanya kan terdapat beberapa riwayat Salahuddin itu nggak pernah ketawa. Karena kata Salahuddin, bagaimana mungkin aku tertawa ketika Baitul Maqdis masih dijajah? Nah, gitu, ya kan? Gitu, ya. Nah, temuan riset, ini riset ya di UIK ya, mengkaji gerakan Islah Al-Ghazali, ternyata ada 3 pilar yang nggak terpisahkan. Kalau bicara umat ini supaya bangkit, ya, umat ini supaya merubah dirinya sendiri, pertama pilar pendidikan, kedua pilar ekonomi, ketiga pilar militer. Nah, jadi kayaknya kita masih pendidikan dulu deh, ya. Atau bahkan kita belum, karena kan kita masih mikirkan MBG, gitu ya. Jadi kita masih fisik dulu, ya, supaya jangan stunting, gitu ya. Insya Allah habis fisik beres, baru pendidikan. Pendidikan beres, larinya kita ke ekonomi, baru kita bicara militer. Ini memang ada tahapannya. Ada tahapan kita bisa mengukur sekarang ini. Akhirnya sampailah kepada kemenangan di perang Hittin, ya, di perang Hattin ini. Kecerdasan siasat berpadu dengan keberanian, Salahuddin dengan cermat memancing pasukan gabungan kerajaan Yerusalem keluar dari benteng mereka menuju medan terbuka di puncak musim panas yang menyengat. Jadi ada ikhtiar-ikhtiar politik. Jadi bukan sekedar ini adalah perjuangan membela agama Allah, pasti Allah tolong, nggak bisa. Ikhtiarnya harus jalan. Kalau nggak kita kayak fatalisme yang kemarin itu loh. Yang mana yang kemarin itu? Dolar naik 18.000, tenang, rezeki Allah nggak kemana-mana. Ini fatalisme. Coba kita bahas ya. Ini memang penting banget ini, penting banget. Ya. Tadi aku cari Kamilia nggak ketemu. Kamilia yang itu loh, yang hafal Quran tuh loh, nggak ketemu. Siapa itu? Tunjukin jamaah, nggak ada tadi. Tahu nggak Kamilia yang hafal Quran tuh? Hafal Quran tapi sarjana tafsir tapi gak jilbaban. Tahu ya? Gimana sih nulis-nulisnya itu ya? Kamilia apa itu ya? Itu ngeri banget tuh. Hafal Quran dari kecil, sarjana tafsir, bapaknya profesor tapi gak jilbaban. Dan beberapa rekaman podcast beliau mengatakan beliau mengatakan ini, kisah-kisah Nabi dalam Quran itu ada yang fiksi juga. Allah. Ya. Nih, kita lihat nih. Nih ya, nih. Allah menjamin rezekimu di saat dolar mencapai angka 18.000. Kan gitu ya, masih viral kemarin itu kan ya. Viral kan ini ya. Nih. Kita perlu tahu ya. Rezeki itu ada jaminan Allah, tapi juga ada perintah Allah. Karena Allah kadang-kadang memerintahkan kita untuk melawan kezoliman, gitu ya. Makanya kan ada jihad paling utama, kalimatu haq inda sultanin jair. Ya. Ini kita lewat itu percepat saja. Nah, termasuk apa hubungannya antara rezeki dan perintah menasehati penguasa? Karena rezeki sesuatu yang kompleks. Dia nggak bisa dipahami hanya sebagai persoalan individu. Yang penting bekerja dan berdoa. Nggak bisa kan ya? Sudahlah ya. Insya Allah rezeki. Tapi ada jalur birokrasi dan melewati meja-meja kekuasaan. Ini ambil contoh. Petani kerja keras dari pagi sampai sore. Apakah hasil akhirnya ditentukan oleh kerajinannya? Belum tentu. Kenapa? Hasil panennya dipengaruhi oleh ini. Harga pupuk, ketentukan kebijakan tertentu, infrastruktur jalan, sistem irigasi, kebijakan impor. Artinya rezeki petani itu secara tidak langsung melewati berbagai keputusan yang dibuat oleh penguasa. Iya apa enggak? Ya kan? Iya dong. Apalagi contoh lain nih. Pedagang gorengan sebelum subuh udah bangun. Apakah kemudian berarti rezekinya langsung mutlak? Itu enggak, tapi penghasilannya dipengaruhi oleh harga minyak goreng naik turun,
tepung, bahan baku, kebijakan penataan pedagang kaki lima, daya beli masyarakat, ya, sehingga rezekinya nggak ditentukan oleh tangannya yang menggoreng, tapi keputusan ekonomi yang dibuat oleh penguasa gitu. Apalagi kalau kata Prof Mahfud, ya, kalau korupsi sektor tambang saja loh ya, itu bisa dihapus. Rata-rata orang Indonesia dapat 20 juta tiap bulan. Nuh, bayangin ya. Bener loh. Karena tadi lihat aja korupsinya kayak begitu gitu ya. MBG kayak begitu ya. Coba tuh dibagi rata ke masyarakat Indonesia gitu ya. Coba itu. Nggak kerja kita ya kan. 20 juta per bulan gitu ya. Fokus ibadah tok di Al-Falah. Ya. Artinya apa? Jaminan Allah, rezeki itu berdampingan dengan perintah Allah untuk bekerja, berdoa, nasihati penguasa melawan kezoliman. Ini beliau lagi kuliah di Yaman ini ya, Ustadz Muhammad Fahrul Rizal. Jadi nggak bisa. Oh tenang aja, dolar naik, tenang aja, rezekimu nggak kemana. Iya harus usaha bro, ya kan? Ya, kamu sakit, ya tenang aja, Allah yang nyembuhkan. Usahamu mana? Termasuk ini perang Hittin, ya. Ini ada usaha, ada taktik-taktik militer politik, manuvernya ada. Ya. Apa itu? Memutus akses air, membakar semak kering, Yerusalem runtuh. Dan ini teman-teman, ini kita nggak kaji berapa menit tuh? Lihat, 5 menit, nah aman ya. Ini kita nggak kaji secara detail ya. Detailnya Anda bisa dicek sendiri. Tapi orang-orang Yahudi ngadakan seminar ngaji ini. Ya. Banyak tesis penelitian tentang kekalahan mereka di perang Hittin. Kenapa? Karena mereka tidak mau kalah berikutnya. Ya kalau kita nggak ngaji gimana coba? Ya kan? Nggak bisa. Harus dikaji. Akhirnya lah Al-Quds kembali ke pangkuan umat. Tuh, ya kan? Jadi 3 bulan pasca perang Hittin, kunci kota suci diserahkan, momentum yang sangat syarat makna simbolis, berakhir sudah 88 tahun cengkraman malam penjajahan pasukan salib. Ya, 88 tahun ditambah sekarang 1948 Israel berdiri sampai hari ini. Itu berapa tuh, Mbak ya? Kita hitung aja. 2026 kurangi 1948 ya. 78 tambah 88. Berarti mereka itu berkuasa itu belum ada 200 tahun. Sisanya yang berkuasa adalah umat Islam. Sejak zamannya Umar bin Khattab. Nih, hampir 2000 tahun. Mereka 200 tahun aja nggak ada. Kita 2000 tahun memimpin Masjidil Aqsa. Allah takdirkan kita dihidupkan ketika Al-Aqsa dijajah. Berarti tugas kita dong untuk merebut kembali Al-Aqsa kan? Iya. Lah, berarti kalau 48 ke 2026 sudah 78 tahun ya. Salahuddin Al-Ayyubi berapa tahun nih? 88 kurang berapa tahun kita? 10 tahun. 10 tahun kita itu kurang, ya kan? Ya Allah. Maka pembebasan Salahuddin ini kita sudah tahu ya. Nah, kata Ibnu Katsir, Salahuddin dengan restu para fuqaha menunjukkan kemenangan Islam bukan tentang seberapa banyak darah, tetapi setinggi akhlak. Harusnya kan memang balas dendam, tapi Salahuddin ini akhlaknya luar biasa. Sehingga kata Dr. Majid Ihsan Al-Kilani, tanpa reposisi keilmuan radikal dari Imam Ghazali, tanpa gerakan tazkiyatun nafs yang dihidupkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di tengah umat, gak akan pernah lahir seorang panglima seperti Salahuddin. Ia adalah produk kurikulum ulama, bukan pahlawan yang jatuh dari langit. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Memang harus sabar. Lah buat kita refleksinya apa? Ayo generasi kita ya, ilmu syar'i. Kita harus merawat ukuah lintas. Ya. Yang furuk-furuk ayo kita maklumi. Kecuali yang usul ya. Furuk kan cabang, usul kan inti. Ya. Ayo kita jadi pemimpin yang adil. Di ruang terkecil, kampus, tempat kerja, rumah. Dan ayo kita terus bela Palestina. Ya. Salahuddin
tidak memulai perjuangannya dari nol, ia memanen buah dari benih yang telah ditanam oleh Nuruddin Zangki. Maka tugas kita hari ini bukan sekedar mengagumi Salahuddin, tetapi menjadi generasi yang menanam benih kemenangan untuk masa depan umat. Ya, nanti dibaca sendiri doanya nanti ya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita masih hidup, kita bisa melihat kejayaannya Salahuddin kembali, Al-Aqsa bebas. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.